Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pemimpin yang begitu adil hingga musuh pun segan untuk membencinya. Bayangkan seorang khalifah yang mengembalikan kejayaan sebuah negeri bukan dengan pedang, tetapi dengan kebijaksanaan dan ketulusan hati. Seorang pemimpin yang menangis di malam hari karena takut tak mampu menunaikan amanahnya. Umar bin Abdul Aziz, namanya terpahat dalam sejarah, bukan sebagai raja yang gemilang dengan kemewahan, tetapi sebagai pelita yang menerangi gelapnya ketidakadilan. Kisahnya bukan sekadar cerita dari masa lalu, melainkan pelajaran bagi kita hari ini. Chapter 1. Lembaran awal seorang khalifah zuhud. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 682 Masehi, tepatnya pada bulan Safar tahun 63 Hijriah, di kota suci Madinah Al-Munawwarah, tempat yang kelak akan membentuk karakter dan pemikiran religiusnya. Ia berasal dari keluarga bangsawan Bani Umayyah yang memiliki kekuasaan politik dan harta melimpah. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, seorang gubernur Mesir dan tokoh penting dalam kekhalifahan Umayyah, sementara ibunya, Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Al-Khattab, adalah cucu dari khalifah kedua, Umar bin Khattab. Dari garis ibunya inilah Umar bin Abdul Aziz mewarisi warisan moral dan integritas yang kelak akan memengaruhi gaya kepemimpinannya. Ia memiliki beberapa saudara, baik kandung maupun seayah, karena ayahnya memiliki beberapa istri. Tetapi yang paling dikenal dalam catatan sejarah adalah saudara seayahnya yang menjabat di berbagai posisi pemerintahan. Meskipun lahir dalam keluarga elit politik, pendidikan Umar bin Abdul Aziz sangat dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Madinah, bukan hanya oleh gemerlap istana. Ketika masih kecil, ayahnya mengirimnya kembali ke Madinah agar dibesarkan dalam lingkungan para ulama, jauh dari istana dan pengaruh politik dinasti. Di kota itu, ia belajar langsung dari para tabi'in, generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad. Guru-gurunya antara lain adalah Abdullah bin Omar, Salim bin Abdullah, dan Urwah bin Zubair, yang terkenal sebagai cendekiawan hadits dan fikih. Dalam satu riwayat, gurunya pernah berkata, "Wahai Umar, ilmu bukan untuk mencari kemuliaan dunia, tetapi untuk membawa dirimu lebih dekat kepada Allah." Didikan ini menjadikan Umar muda seorang yang mencintai ilmu, memiliki kesadaran sosial, dan menjauhi sifat sombong, serta tamak yang biasa melekat pada penguasa. Kisah hidup Umar bin Abdul Aziz menjadi potret menarik tentang ketegangan antara kemewahan dan kesederhanaan, antara kekuasaan dan spiritualitas. Dalam salah satu percakapan yang dikisahkan oleh muridnya, saat Umar menjabat sebagai khalifah, ia ditanya oleh istrinya mengapa ia terlihat semakin kurus dan lelah sejak menjadi pemimpin. Dengan senyum lemah ia menjawab, "Bagaimana aku bisa tidur nyenyak, sedangkan ada rakyatku yang terjaga karena lapar?" Jawaban itu mencerminkan kedalaman moralnya yang lahir dari kombinasi latar keluarga mulia dan pendidikan ruhani yang kuat. Sebagai khalifah, ia dikenal tidak hanya karena reformasi ekonominya, tetapi karena kejujuran dan ketakwaannya yang membuatnya lebih dekat dengan rakyat daripada dengan istana. Dalam dirinya, pengaruh Umar bin Khattab terasa hidup kembali, namun dalam wujud seorang pemimpin yang lembut, adil, dan sangat mencintai keadilan sosial. Chapter 2. Takhta yang berat. Malam itu, di dalam kamarnya yang sederhana, Umar bin Abdul Aziz duduk bersimpuh. Matanya sembab, janggutnya basah oleh air mata. "Istriku," katanya lirih kepada Fatimah, "aku takut karena Allah telah meletakkan beban berat ini di pundakku." Fatimah menatap suaminya dengan penuh kasih, lalu berkata, "Tapi engkau tidak sendiri. Selama engkau berpegang teguh pada keadilan, Allah akan menolongmu." Umar menunduk, membenamkan wajahnya dalam sajadah. Di sekelilingnya, malam bergulir dalam sunyi, namun dalam dadanya, doa dan tanggung jawab terus berdetak keras. Malam itu bukan hanya permulaan dari kepemimpinan baru, melainkan juga awal dari perjuangan batin seorang khalifah yang tak pernah meminta kekuasaan. Saat Umar diangkat menjadi khalifah, ia menolak tinggal di istana dan memilih hidup seperti rakyat biasa. Untaian perhiasan yang diberikan padanya, ia kembalikan ke Baitul Mal. "Bagaimana aku bisa hidup mewah sementara rakyatku masih kelaparan?" katanya. Para pejabat Umayyah menatapnya dengan kebingungan, seakan-akan mereka melihat seorang asing dalam istana kekhalifahan. Di masa sebelumnya, kekuasaan adalah simbol kemegahan dan otoritas mutlak. Namun bagi Umar, kekuasaan justru berarti pengabdian, pengorbanan, dan hisab yang panjang di hadapan Tuhan.
Ia mengganti baju sutra dengan pakaian kasar, menjual kendaraan dinas untuk membiayai kebutuhan umum, dan memecat para pejabat korup meski mereka kerabat dekatnya sendiri. Di hari pertamanya berkuasa, Umar berpidato dengan suara lantang, "Wahai manusia, aku bukan yang terbaik di antara kalian, tetapi aku diberi amanah ini. Jika aku berbuat benar, dukunglah aku. Jika aku menyimpang, luruskan aku." Rakyat terdiam. Seorang pemimpin yang mengundang kritik atas dirinya sendiri, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah keheningan itu, seorang lelaki tua dari barisan belakang berdiri dan berkata, "Demi Allah, kami akan meluruskanmu dengan pedang jika engkau menyimpang." Umar tersenyum tipis. Segala puji bagi Allah yang menjadikan di tengah umat ini orang-orang yang berani berkata benar kepada pemimpinnya. Itulah awal dari kekhalifahan yang kelak akan dikenang, bukan karena panjangnya masa, tetapi karena dalam waktu yang singkat, ia menorehkan teladan tentang bagaimana kekuasaan bisa menjadi cermin kehambaan. Chapter 3, Keadilan yang tak memilih. Seorang lelaki tua mendatangi istana dengan langkah berat. "Khalifah," katanya dengan suara gemetar, "gubernur di negeriku mengambil tanah kami tanpa hak." Umar menatapnya dengan mata teduh. "Siapa namamu, wahai saudaraku?" tanya Umar, bukan dengan nada seorang raja, tetapi seorang sahabat. Lelaki itu menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Aku adalah rakyatmu, wahai Amirul Mukminin, yang hanya mencari keadilan di bawah kepemimpinanmu." Umar tersenyum bijaksana dan berkata, "Nama adalah milik Tuhan, tetapi keadilan adalah tanggung jawabku. Keberadaanmu di sini lebih berarti daripada sekadar sebuah nama." Dalam kalimat itu, bukan hanya adab bicara yang terasa, melainkan ruh dari sebuah kepemimpinan yang berpihak pada suara paling sunyi. Tanpa menunggu lama, Umar menulis sendiri surat perintah kepada gubernur yang disebutkan si lelaki tua. Ia memerintahkan agar tanah tersebut segera dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika surat itu sampai dan sang gubernur membalas dengan nada keberatan, Umar menjawabnya dengan tajam dan penuh keyakinan. "Apakah engkau ingin aku menjadi pembela kezaliman? Tidak. Aku tak akan berdiri di sisi orang yang menindas, walau engkau adalah kepercayaanku." Sang gubernur terdiam, dan tak ada pilihan lain baginya selain tunduk pada keputusan sang khalifah. Di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ia meluruskan neraca keadilan yang telah lama condong, bahkan jika harus melawan orang-orang terdekatnya. Keadilan Umar tak pernah memandang silsilah, kedudukan, ataupun hubungan darah. Suatu hari, seorang kerabatnya datang dengan wajah penuh harap. "Engkau keluargaku, tidakkah engkau akan membantuku?" katanya. Umar menatapnya, matanya tidak marah, tapi tegas dalam kasih. "Jika hakmu ada dalam baitul mal, ambillah sesuai keperluanmu. Jika tidak, maka aku tidak bisa memberimu lebih, karena itu bukan milikku untuk kuberikan." Ia bukan hanya berbicara sebagai khalifah, tapi sebagai penjaga titipan umat. Suara Umar saat itu tak meninggi, namun maknanya menampar tradisi nepotisme yang lazim di kalangan bangsawan. Kepemimpinannya adalah cermin kejujuran, jernih, meski terkadang memantulkan kenyataan yang tak ingin dilihat oleh mereka yang terbiasa dengan hak istimewa. Chapter 4, Hati yang tak terbelenggu harta. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, istrinya Fatimah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tak ada harta berlimpah, tak ada emas dan perhiasan. Yang tersisa hanyalah pakaian sederhana, beberapa koin tembaga, dan sebuah hati yang telah berkorban sepenuhnya demi keadilan dan kebenaran. Ia menatap kain kafan yang membungkus tubuh suaminya dengan mata yang basah namun bangga. "Dulu ayahku, Abdul Malik bin Marwan, meninggalkan banyak harta," bisik Fatimah lirih. "Tapi suamiku meninggalkan kehormatan yang tak bisa dibeli dengan emas." Dalam sunyi kamar itu, suara warisan Umar tak bersuara, tetapi terasa menggema dalam jiwa mereka yang mencintai keadilan lebih dari kemewahan. Suatu hari, salah satu pegawainya melihat Umar memadamkan lampu minyak ketika urusan negara telah selesai. "Mengapa engkau lakukan itu, wahai Amirul Mukminin?" tanya pegawainya dengan heran. Umar menoleh dan tersenyum ringan. "Ini minyak milik negara. Aku tak ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadiku." Jawaban sederhana itu menjadi pelajaran panjang tentang batas-batas amanah dan integritas yang tak lekang oleh zaman. Baginya, menjadi khalifah bukan berarti memiliki, tetapi menjaga. Setiap tetes minyak,
Setiap koin dari Baitul Mal adalah milik umat, bukan miliknya. Ia tak hanya memimpin dengan kebijakan, tapi juga dengan keteladanan yang diam-diam menundukkan hati. Kisah lain datang dari salah satu putranya. Suatu malam, anaknya bertanya dengan polos, "Ayah, mengapa engkau tak meninggalkan harta untuk kami seperti ayah-ayah yang lain?" Umar mengusap kepala anaknya dengan lembut dan memandang matanya penuh kasih. "Nak," katanya tenang, "jika kalian anak-anak yang saleh, Allah lah yang akan mencukupi kalian. Tapi jika kalian tidak demikian, aku tak ingin meninggalkan harta yang hanya akan menjadi bahan maksiat." Tak ada kemarahan dalam ucapannya, hanya keyakinan penuh pada janji Tuhan. Dan kelak, sejarah mencatat bahwa anak-anak Umar bin Abdul Aziz memang tidak jatuh miskin. Karena keberkahan hidup mereka berasal bukan dari warisan emas, melainkan dari nama baik dan keberanian seorang ayah yang memilih akhirat di atas dunia. Penutup, Umar bin Abdul Aziz telah pergi, tetapi kebijaksanaannya tetap hidup dalam lembaran sejarah dan dalam hati mereka yang mendambakan keadilan sejati. Keberaniannya untuk menegakkan keadilan di tengah kekuasaan yang mapan, kesederhanaannya dalam menjalani hidup meski berada di puncak kepemimpinan, serta ketulusannya dalam melayani umat tanpa pamrih adalah warisan yang tak ternilai. Ia bukan hanya seorang khalifah, tetapi simbol moralitas yang melampaui zaman. Di tengah dunia yang sering lupa pada makna kepemimpinan sejati, nama Umar bin Abdul Aziz bersinar sebagai cahaya yang menuntun bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kemewahan, bahwa keadilan harus ditegakkan, bukan dinegosiasikan. Warisannya bukan pada istana yang ditinggalkan, tetapi pada jejak kebaikan yang terus menginspirasi generasi setelahnya. Terima kasih telah menyimak kisah Umar bin Abdul Aziz. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel ini untuk konten Hikayatul Hayat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.